supaya kakimu jangan ragu kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya keluar ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kegelapannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, henyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Ini ayat yang sudah sering kita baca, sudah sering kita renungkan, dan sudah sering kita lakukan ya. Misalnya menghafal ayat. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak hafal ayat kan? Ketika iblis aja hafal ayat. Ada tertulis kata iblis. Itu kemudian Tuhan Yesus menjawab, ada juga tertulis. Bayangkan kalau iblis berkata, ada tertulis. Kemudian kita tidak tahu tertulis itu atau enggak, kan kita percaya-percaya saja. Ada tertulis bahwa iblis akan menguasai manusia. Kita nggak lihat. Contoh, jadi itu manfaat menghafal ayat. Yang di Opram sudah hafal ayat-ayatnya ya? Sudah, Pak. Coba. Boleh mau tes ya? Ya, boleh mau tes. Siapa yang paling belakang, paling sebelah kanan? Siapa? Lupa. Ayat apa aja yang kamu hafal? Satu aja. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Silakan dulu. Menghafal ayat. Kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saya masih hafal itu. Padahal sudah berapa tahun lalu ya Bu ya? Sudah 2009. 11 tahun lalu saya masih hafal ayat itu. Waktu itu saya di posisi yang sama dengan kalian. Kami hanya melakukan apa yang kami bisa lakukan. Kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Hanya ketika teman kami tahu nggak berguna, ngapain di sini kan? Tetapi itulah hamba. Kalau kita tidak menghafal ayat firman Tuhan ketika datang cobaan, kadang kita nggak tahu mau apa. Padahal jawabannya Tuhan Yesus juga menjawab dengan ayat yang sama. Nah, di sini kita tidak akan berbicara tentang hafal-hafalan ayat, tetapi kita mungkin mencoba bagaimana kita menghidupi ayat-ayat tersebut dan apa manfaatnya dalam kehidupan kita ini. Find your wilderness. Wah, ini agak keren sedikit, padahal arti bahasa Indonesianya temukan padang gurunmu. Yesus dicobai di padang gurun. Padang gurun dalam terjemahan bahasa Indonesianya padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun, dalam bahasa Inggrisnya wilderness. Wilderness itu sebenarnya bukan hanya padang gurun yang kita artikan gurun pasir, bukan. Tetapi padang gurun itu lebih ke padang belantara atau ada wildnya di situ, hutan. Alam liar. Alam di mana tidak ada sesuatu yang pasti, tidak ada keteraturan yang pasti di situ. Alam liar dibiarkan begitu saja, tidak terjamah. Yang jarang orang ke situ, jarang orang pergi ke situ, itu alam liar. Seperti itulah lingkungan di mana dijelaskan bahwa Tuhan Yesus melakukan apa di situ? Berpuasa. Jadi ceritanya setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia dituntun oleh Roh Kudus pergi ke padang gurun untuk ada tujuannya, sudah ada di situ untuk
1, untuk dicobai iblis. Wah, untuk dicobai. Tuhan Yesus kan sudah tahu mau dicobai, ngapain ke situ kan? Main kan kalau kita sudah tahu kita akan dicobai, kita mau nggak ke situ? Tidak. Nah, biasanya kita menghindari cobaan-cobaan. Tetapi ini Tuhan Yesus dibawa, dituntun untuk dicobai. Kenapa dia harus dicobai? Kan dia Tuhan Maha Kuasa. Kan dia bisa melakukan apa saja. Tetapi ini menyatakan bahwa dia menjalani kehidupannya sebagai manusia yang harus melewati yang namanya proses. Salah satu proses pembentukan pada waktu itu adalah melewati padang gurun. Rata-rata tokoh Alkitab melewati hal tersebut. Musa melewatinya, Daud melewatinya, tokoh-tokoh terkenal melewati yang namanya pencobaan di padang gurun. Padang gurun itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya tadi wilderness, tetapi kalau dalam bahasa Yunaninya eremos, kalau koreksi kalau salah, artinya tempat pembuangan, tempat pencobaan, tempat pengujian. Padang gurun, hutan belantara, padang tandus atau padang white, liar. Makanya ini agak liar tadi wallpapernya. Jadi jangan berharap bahwa padang gurun itu padang tempat pencobaan itu padang pasir yang tidak ada apa-apanya. Enggak, itu padang liar, artinya banyak juga ada hewan-hewannya. Kalau padang pasir nggak ada singanya, nggak ada macannya. Tapi kalau di padang liar mungkin ada. Tetapi ini menggambarkan bahwa kondisi yang ekstrim, tidak biasa, sesuatu tempat yang dimana itu bukan tempat yang normal untuk manusia tinggal. Wilderness, padang gurun yang dimaksud di sini, tempat yang tidak pas, tidak layak untuk manusia hidup sendiri di sana. Tetapi kesanalah Tuhan Yesus dituntun, kemudian dia melakukan puasa di sana. Masih terjadi perdebatan apakah dia puasa makan dan minum, karena di situ tidak dituliskan bahwa dia tidak makan dan tidak minum. Ada ya? Di situ dibilang dia lapar, tidak dikatakan di situ dia haus. Tetapi terlepas dari itu situasi di mana manusia tidak normal untuk hidup di tempat tersebut, tidak layak hidup, kondisi tidak layak hidup. Kesitulah dia dituntun melaksanakan puasa dan ternyata dia menjadi lapar. Lapar juga kan? Masa Tuhan lapar? Ya iyalah, dia manusia. Dia manusia. Tuhan Yesus lapar. Jadi kita tidak akan memperbincangkan kenapa dia tidak haus. Pokoknya dia lapar. Waktu dia lapar, Iblis datang. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Sebab ada tertulis kan? Ada tertulis. Menariknya kata Iblis ini, dia menggunakan ayat firman Tuhan untuk menguji Tuhan Yesus yang lagi berpuasa. Tentu saja puasa itu ada manfaatnya, bukan hanya menahan lapar dan menahan minum, tetapi membangun suatu hubungan relasi yang lebih kuat dengan pimpinannya, atasannya atau Tuhannya. Itu berpuasa. Ketika menjadi lapar datang cobaan. Kan engkau anak Allah, coba rubah batu-batu ini jadi roti. Bisa kok. Bisa nggak Tuhan Yesus rubah batu-batu itu jadi roti? Bisa. Jangankan batu itu, iblis aja bisa dirubah jadi roti kan? Makan. Tetapi jika dia melakukannya, dia menuruti perintah iblis. Dia kalah dengan keinginan dagingnya, alias laparnya terpuaskan. Dia tidak menjaga tujuan utamanya. Kalau dia lakukan, jadi ini cobaan cukup berat bagi tukang makan seperti saya. Cukup berat. Tidak makan sudah 40 hari, sudah lapar, jelas-jelas ada kan. Kalau nggak lapar ya udah nggak usah makan. Ada orang yang sudah waktunya makan tetap nggak merasa lapar, ya dia enjoy aja karena tidak merasa lapar. Ini tidak makan berhari-hari kemudian lapar dan datang cobaan. Misalnya siapa Pak Enos lebih puasa misalnya. Waduh, 3 hari 3 malam kan misalnya. Kemudian
dia sudah lapar, tiba-tiba ada bisikan, loh, bukannya ada roti di lemari, bentar lagi expire loh, dibuang sayang, mubazir. Nah, ayo, itu dilema. Iya ya, kalau dibuang nanti mulai terjadi pembenaran. Kalau dibuang, kalau saya tidak makan itu, expire, dibuang, pemborosan, tidak efektif, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dunia akan makanan, kan? Tapi ketika mau makan, saya kan punya komitmen, tidak makan. Itu tantangan berat. Itu seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tanpa jeda yang cukup panjang di situ dia, Tuhan Yesus langsung membalas perkataan iblis tersebut. Jadi lebih jelas, kalau ini kurang, berarti mata saya sudah bermasalah. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia mau menyatakan kepada iblis, kepada yang mencobai, bahwa makanan itu, roti itu bukan satu-satunya sumber kehidupan kita. Di situ iblis berkata, jika engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Kamu sudah lapar, nanti kamu mati, tidak hidup lagi. Itu kata iblis. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kita hidup bukan hanya dari makanan, dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa jawaban Tuhan. Ujian fisik diuji ketika lapar, ketika lemah. Bisa jadi ujian kita berbeda dengan ujiannya Tuhan Yesus. Tetapi ini masih seputaran fisik, main fisik di sini kan? Main fisik dia. Ketika kamu lapar, kamu kayaknya terlalu kurus deh, bisa jadi begitu. Itu suara-suara iblis bisa jadi kan? Kamu harus lebih banyak makan lagi. Padahal kita lagi puasa, itu cobaan juga. Kamu terlalu lebar, itu juga bisa jadi perkataan si iblis. Main fisik dia kan, sama Tuhan Yesus aja dia bilang begitu kan? Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu itu jadi roti, alias makanlah. Kamu butuh itu. Idealnya manusia itu harus makan. Idealnya itu makan 3 kali sehari. Begitu dong. Supaya hidupmu lebih enak, hidupmu lebih terjamin, hidupmu lebih sehat. Begitu dong. Kamu turunin dikit, kamu naikin dikit. Begitu dong. Idealnya seperti itu. Padahal kita punya komitmen. Hidup ini bukan urusan makan dan minum saja. Itu yang mau Tuhan Yesus jelaskan. Jadi untuk cobaan fisik, untuk orang-orang yang main fisik, Tuhan Yesus bisa bilang no. Kalau Tuhan Yesus bisa bilang begitu, kenapa kita tidak bisa kan? Dia bilang ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari nasi juga. Enggak, ini roti dalam arti makanan pokok orang yang ada di sana. Di sini bisa berarti makanan. Fisik kita bisa tahan. Tuhan Yesus memberikan itu teladan. Godaan fisik banyak. Itu yang tadi masalah body shaming, itu godaan fisik juga. Bukan hanya itu, godaan makan, godaan pakaian itu godaan fisik. Teman saya kok makanannya enak, saya tidak enak. Teman saya bajunya kok lebih bagus. Nah ini kadang godaan-godaan yang seperti ini. Terkadang bajunya teman selalu lebih bagus dari baju saya. Saya beli pun baju yang sama bagusnya akan terlihat punyanya lebih bagus. Godaan-godaan yang seperti itu kadang kita susah meresponnya dengan baik. Tapi di sini kita sudah punya modal utama. Tuhan, teladan Tuhan Yesus. Ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah iblis, wah iya, hebatnya. Dia cari jalan lain lagi. Dia bawa kemana? Ke hubungan baik Allah. Sampai di sana, coba jatuhkan dirimu, lompat. Kan ada tertulis malaikat-malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan tertanduk pada batu.
hebat juga sih iblis ya, bisa bawa Tuhan Yesus kemana-mana yang dia suka. Dicobain. Kan ada tertulis, kamu dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Malaikat akan menjagamu. Kamu tidak akan mengalami kecelakaan apapun. Dan jawab Yesus, ada tertulis, janganlah apa itu? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dicobai dia pakai ayat firman Tuhan. Ada tertulis, benar loh, ada tertulis. Kalau kalian membaca, jatuhkan. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Artinya iblis mau mencoba apa yang terjadi jika Tuhan Yesus lompat. Bisa saja nggak jatuh kan, karena Tuhan Yesus bisa terbang, melayang. Tetapi jika dia melakukannya, dia menuruti kehendak keinginan si iblis dan dia jatuh dalam percobaan. Dan dia tidak melakukan, malah membalasnya dengan firman Tuhan. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Dan iblis tidak menyerah. Satu cobaan terakhir, dibawa ke puncak gunung. Lihat, ini kerajaan-kerajaan banyak di bumi. Saya akan berikan kepadamu jika engkau sujud. Berat. Ingat Tuhan Yesus manusia. Ingat bahwa saat itu dunia sudah jatuh di bawah kekuasaan iblis. Makanya Yesus harus turun dan mati. Artinya apa cobaan ini? Artinya, hai Yesus, kamu tidak perlu mengalami yang namanya penderitaan dan kematian. Kamu langsung menebus seluruh dosa ini, seluruh dunia ini jadi milikmu lagi. Engkau tebus hanya dengan sujud menyembah aku, tidak perlu mati, tidak perlu menderita. Itu kurang lebih bahasanya yang bisa kita mengerti. Jika engkau sujud menyembah aku, tidak perlu lagi engkau menderita mati di kayu salib. Seluruhnya menjadi milikmu dah. Asalkan engkau sujud menyembah. Godaan yang sangat berat, diberikan kekuasaan secara instan. Nggak perlu proses yang panjang-panjang, nggak perlu drama di Taman Getsemani, nggak perlu drama di Bukit Golgota. Manusia langsung ditebus pure 100%. Menjadi baik semua, jadi milik Tuhan, surga semua. Asalkan engkau sujud menyembah aku. Wow. Ini sudah mengarah ke, sudah bukan main fisik lagi, dia sudah main roh. Dan dia, iblis mungkin sangat yakin pada waktu ini bisa jadi cobaan saya berat. Tapi Yesus tetap dengan konsisten menjawab, ada tertulis, hanya kepada Tuhan kita menyembah. Dan ini cobaan yang bertubi-tubi dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia mengasingkan diri di suatu tempat yang tidak seharusnya manusia berada di sana. Datang cobaan itu, cobaan fisik, cobaan jiwanya, cobaan dia untuk kepercayaannya, dicobai nilai-nilai kepercayaannya. Kalau yang roh itu dicobai fisiknya, kemudian dicobai keyakinannya, kemudian dicobai kepada siapa dia harus menyembah. Kompleks juga. Dan kita hanya bisa bertanya-tanya, dia kan kenapa tidak? Kenapa dia bisa melewatinya? Karena dia Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi ini mau memberikan kita teladan bahwa ternyata kehidupan di dunia ini, kehidupan di dalam Kristus pun ternyata tidak berjalan semulus jalan tol. Jalan tol aja kadang ada lubang-lubang. Tetapi tidak semulus itu. Tetapi ternyata banyak cobaan yang akan dialami oleh setiap orang percaya, banyak tantangan di sana. Tantangan fisik, tantangan jiwa. Mungkin keyakinan kita diuji. Benarnya kau percaya Tuhan? Kalau kau percaya dia Tuhan, ngapain kamu masih susah sekarang? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan jarang terdengar jika kita ada di tengah keramaian,
jika kita ada di banyak orang, jika kita ada di teman-teman sejawat kita atau teman-teman seiman, teman-teman yang sangat luar biasa, itu jangan akan terbersit pertanyaan itu. Tetapi ketika kita masuk ke padang bulu, tempat yang sepi, tempat yang tidak seharusnya kita berada di sana, kadang terbersit pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jika engkau anak Allah, kenapa engkau masih susah sekarang? Jika engkau anak Allah, kenapa orang yang engkau kasihi diambil sama Tuhan? Jika engkau anak Allah, akan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jika engkau anak Allah, kenapa masih dibentak-bentak sama yang lebih junior darimu? Bisa jadi? Bisa ya? Ada situasi-situasi kita diperhadapkan seperti itu. Engkau kan anak Allah, orang percaya sudah diselamatkan. Kenapa usahamu selalu gagal? Kenapa apa yang engkau rencanakan selalu tidak tercapai? Kenapa doamu seperti tidak dijawab? Sudahlah, janganlah terlalu berharap sama itu, kan? Akan ada bisikan-bisikan. Dan jika kita lemah, kita tidak menguasai firman Tuhan. Oh iya ya, ya sudahlah. Saya mundur teratur. Tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita akan mengingat ada tertulis, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Itu firman Tuhan. Dengar, taati saja, dan Tuhan akan bekerja. Itu gelombang-gelombang yang akan kita alami. Dalam Opram juga begitu. Ini salah satu bentuk ujian bagaimana kita. Ini bukan keadaan yang sebenarnya. Di luar sana, di dunia pelayanan, di dunia pekerjaan, itu jauh lebih wah, jauh lebih puas, jauh lebih liar. Kalau kita akan ke sana. Jika kita tidak dipersiapkan di tempat ini, jadi apa kita di luar sana? Seperti domba, masukkan dalam sini, kadang serigala, kan? Minimal kita domba-domba yang sudah diperlengkapi cara bagaimana menghadapi serigala, kan? Tetapi di luar sana situasinya jauh lebih liar, jauh lebih ganas. Di sini kita belajar bagaimana menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Ada cobaan seperti itu, keyakinan kita digoyahkan. Kamu ngapain 4 tahun kuliah-kuliah, 4 tahun baca Alkitab terus, kuliah-kuliah ngapain di sini saya? 2 tahun cukup, sudah bisa langsung kerja, sukses lagi ya. Ada cobaan yang seperti itu. Kata Roberto, mending bertani aja katanya, kan? Lebih banyak penghasilan dari sini, keluar penghasilannya. Akan ada cobaan ini seperti itu. Kalau komitmen kita tidak teguh, kita tidak menguasai apa yang namanya firman Tuhan yang menjadi bagian kita bisa lewat. Kita bisa mundur bergerak. Angkatan kami masuk 45 orang, yang lulus 20 orang. Lebih dari 50% hilang menjalani sekian namanya seleksi alam. Sedih, tapi bangga juga, kan, bahwa kami bisa bertahan. Belum lagi cobaan tentang yang terakhir yang dialami oleh Tuhan Yesus. Aku berikan kepadamu semuanya, asal engkau sendiri menyembah. Ini godaannya luar biasa. Orang beralih keyakinan, orang berubah keyakinan, orang menyembah ilah lain dengan iming-iming yang besar. Banyak yang terjadi seperti itu. Kita mungkin sudah tahu, kita mungkin bisa menyebutkan. Tetapi kita tidak bisa menghakimi. Karena apa? Mungkin suatu saat kita belum bisa menjamin bahwa kita tidak akan mengikuti jalan tersebut. Jadi untuk itu marilah kita perlengkapi mulai sekarang. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saya? Baca, hafal, hidupi ayat demi ayat yang Tuhan sebutkan, yang Tuhan firmankan di Alkitab. Kita hidup. Itu menjadi bekal, kekuatan, modal kita untuk menghadapi alam liar tersebut. Mungkin banyak yang akan jatuh di alam liar, tetapi itu bukan saya. Itu harusnya jadi komitmen kita. Mungkin banyak yang akan jatuh, tetapi itu bukan saya. Biar 1000 rebah di sisi kiri,
kalau memegang kita, menahan kita akan tetap teguh. Ingat firman Tuhan. Temukan padang gurun. Di mana padang gurun? Di tempat bekerja, di tempat pelayanan, di tempat pendidikan, di keluarga kita. Kadang padang gurun kita berbeda-beda. Padang gurun, tempat sesuatu kita dicoba, diuji, dihancurkan benar-benar, itu berbeda-beda setiap orang. Tetapi satu hal yang pasti, kita pasti masuk padang gurun. Dan jika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan bisa melewatinya. Itu janji firman Tuhan yang pasti. Kita pasti masuk padang gurun, tetapi di dalam Tuhan kita mampu melewatinya. Padang gurun kita bisa berbeda-beda. Bisa teman kita, bisa pasangan kita, bisa orang yang kita kasih, bisa keluarga kita, bisa orang yang kita tidak kenal sama sekali. Menjadi corong atau alat yang digunakan oleh si iblis untuk menggoda, berusaha menjauhkan kita dari firman Tuhan. Akan banyak. Tidak ada garansi bahwa kamu tidak akan pernah lagi dicobai, tidak. Semakin tinggi pohonnya, ibaratnya kan semakin terasa. Semakin kuat engkau di dalam Tuhan, akan semakin banyak cobaan-cobaan yang diberikan oleh si iblis. Jadi kalau engkau dicobai, puji Tuhan, berarti saya cukup kuat. Sebaliknya, kalau Anda merasa kok saya biasa-biasa aja, saya enjoy aja ya, nggak pernah dicobai nih, jalan saya lurus-lurus, bisa jadi ini udah nggak perlu dia dicobai kan, udah mirip dia sama aku, ngapain lagi dicobai kan. Jadi jangan bilang teman saya ini enak, nggak pernah dicobai, nggak pernah masuk padang gurun, nggak pernah masuk ke lembah kekelaman, enak banget hidupnya. Jangan salah, bisa jadi iblis tidak mencobai dia karena dia tidak dihitung dia sama iblis kan. Ini nggak perlu lah orang ini, ibaratnya nggak perlu lah dia dijatuhkan kan, ntar juga jatuh sendiri karena dia tidak kuat. Jadi jika kita masih dicobai, percayalah kita masih kuat. Amin firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus melewati padang gurun kami, dan bagaimana kami harus tetap berpegang teguh pada firman-Mu sehingga kami boleh melewati setiap padang gurun yang kami alami. Tolong kami Tuhan, tuntun kami dengan kasih, tuntun kami dengan firman-Mu, dengan pelitamu ya Tuhan, agar di lembah kekelaman kami, di tempat di mana kami tidak seharusnya berada, kami boleh melewati. Bahkan kami boleh saling tolong menolong, menerangi satu sama lain untuk melewatinya ya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.